Ya, balik lagi sama gua Felix di Analisa Santuy Mengudara. Intro dulu. Jadi, di episode kali ini gua mau ngebahas tentang em, para pemain-pemain yang ber-IQ tinggi dan lulusan-lulusan sarjana. Sebelumnya gue pernah bahas tentang harta tahta sarjana, tapi kali ini gue mau spesifik ke pemain-pemain yang dapat gelar sarjana dulu, bukan yang tajir-tajir dulu ya. Sekarang gue mau bahas tentang Marcus Rashford dulu. Jadi Marcus Rashford baru-baru ini dapat gelar kehormatan, doktor kehormatan dari Universitas Manchester yang menjadikannya sebagai dokter kehormatan termuda dalam sejarah di umur 23 tahun. Dia dapat gelar itu karena berhasil melakukan kampanye relawan melawan kemiskinan dan kelaparan untuk anak-anak di Inggris. Rashford bukan satu-satunya pemain yang mendapatkan gelar di universitas. Ada siapa saja? Nah, kita lihat. Ada Vincent Kompany. Dia sebagai pemain tidak alfa pendidikan, gak skip pendidikan. Di 2017 dia lulus dari Alliance Manchester Business School dengan gelar master di bidang admin bisnis. Disertasinya atau skripsinya saat itu menurut gue adalah berbicara soal keuntungan klub-klub Liga Inggris yang bermain di laga kandang. Ya. Lalu kemudian ada Andre Arshavin ini sebenarnya kayak aneh juga ya. Dia tuh bukan orang yang melek fashion, banyak stylish bajunya, tapi ternyata dia ini adalah lulusan sarjana tata busana. Jadi ex playmaker Arsenal asal Rusia ini lulus dari Universitas Teknologi dan Desain Saint Petersburg setelah mempelajari teknologi pakaian. Ia menggunakan bakatnya untuk meluncurkan mode pakaiannya sendiri, dan ya kita lihat aja lah ntar seperti apa. Semoga karir dia sama meroketnya sama kayak waktu di Arsenal dengan bisnis fashionnya. Lalu kita ke Simon Mignolet ini ex kiper Liverpool yang sekarang main di klub Brugge. Dia punya 2 gelar sarjana. Dia punya gelar sarjana hukum dan ilmu politik. Selain gelar akademis, dia juga pandai dalam berbisnis dan saat ini dia punya kedai kopi di negaranya. Lalu ada Saka Hislop ini ex kiper Newcastle United yang sekarang udah kaya klubnya. Tapi sewaktu muda Saka Hislop pernah mendapat beasiswa di Universitas Howard untuk bermain di tim sepak bolanya, dan dia menamatkan pendidikannya dan meraih gelar dalam bidang teknik mesin. Dan fun fact-nya adalah ex kiper timnas Trinidad Tobago ini, Saka Hislop, adalah satu-satunya pesepak bola yang pernah magang di tempat peluncuran roket dunia, yaitu NASA. Lalu ada Slaven Bilic ini ex-back timnas Kroasia dan pelatih West Ham dan pelatih timnas Kroasia. Dia dikenal sebagai seorang rocker, punya band, tapi dia juga memiliki gelar di bidang hukum. Jadi Slaven Bilic itu dapat gelar waktu masih muda karena dia sempat gak yakin dengan karirnya yang stagnan sebagai pemain bola. Tapi bisa dibilang karirnya gak jelek-jelek banget. Dia nganter Kroasia merebut tempat ketiga di Piala Dunia, masuk semifinal lah Piala Dunia 98 sejak mereka merdeka. Lalu kemudian di timnas Kroasia dia balik lagi nganter Kroasia sampai semifinal Euro 2008. Jadi memang torehannya nggak jelek-jelek banget Slaven Bilic. Dia termasuk pelatih yang sukses dan juga rocker yang bersinar. Lalu ada Edwin van der Sar ini ex kiper MU, Ajax, Juve dan Fulham ini punya kecerdasan yang brilian. Setelah pensiun dia ngambil S2 dalam manajemen olahraga di Johan Cruyff Institute milik Ajax langsung, dan dia menjadi direktur marketing Ajax setelah lulus. Dan Edwin van der Sar mendapat promosi sekarang menjadi CEO Ajax. Wow, legend Ajax yang jadi CEO Ajax saat ini. Kemudian ada Romelu Lukaku. Kalau Romelu Lukaku ini cukup unik ya. Jadi kita lihat gini. Romelu Lukaku tuh IQ-nya 145 dan dia dikenal cukup baik dalam beradaptasi di tim manapun dia bermain, walaupun terlepas dari gaya mainnya yang sering nunggu di kotak penalti ya. Dan nyatanya dia punya skill communication yang bagus dan gampang akrab dengan orang-orang di sekitarnya. Dia menyelesaikan gelar diploma atau D3 di sarjana pariwisata dan hubungan masyarakat. Dia juga seorang polyglot.
Polyglot itu adalah orang-orang yang bisa menguasai banyak bahasa, dan dia menguasai bahasa Prancis, Inggris, Belanda, Spanyol, dan bahasa negara leluhurnya itu Kongo. Oh, sama Portugis juga, dan juga bisa ngerti bahasa Jerman dan bahasa Swahili. Jadi bisa dibilang Lukaku ini dibalik fisiknya yang tinggi, gede, dan serem itu, sebagai striker dia itu ternyata seorang yang cerdas. Nah, berikutnya ada Glenn Johnson. Glenn Johnson ini adalah pemain dengan gelar sarjana ilmu matematika yang didapat dari universitas swasta di Inggris. Ex pemain Liverpool ini mengambil kelas jarak jauh untuk jurusan matematika. Dia pun meluangkan waktunya dan jamnya setiap hari untuk mengikuti perkuliahan di universitas tersebut. Nah, tadi kan kita udah bicara sedikit tentang IQ. Nah, kita lihat lagi pemain-pemain yang IQ-nya juga tinggi. Yang pertama ada Gerard Piqué. Gerard Piqué, bek tengah Barcelona ini memiliki IQ 170, lebih tinggi daripada Albert Einstein yang sebesar 160. Ayah Piqué sempat bilang bahwa ternyata Piqué baru melakukan tes IQ dan dapat 170. Ya, padahal diberitakan dia cuma punya 140 IQ-nya. Bisa dibilang salah satu bek tengah yang cerdas lah dia. Bek tengah yang cerdas dan masih bisa bertahan karir sampai sekarang di Barcelona. Lalu ada Frank Lampard, ya ex pemain Chelsea yang dikenal sebagai gelandang terbaik dengan visi bermain yang bagus dan terarah ini, ternyata memiliki kecerdasan dengan 150 IQ-nya. Ya, memang hal ini sangat bagus, dan Lampard pun berkat IQ-nya ini dia lulus dari kursus kepelatihan dalam waktu yang singkat. Walaupun sayang memang karir kepelatihannya nggak mulus saat di Chelsea, karena bisa dibilang dia tidak bisa menerapkan strategi yang pas saat di Chelsea. Tapi semoga nanti di klub baru Lampard bisa menerapkan strategi sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, sekarang kita ke si ganteng ini, Aliando Mario Balotelli. Jadi Mario Balotelli ini dikenal sebagai pemain bengak, bandel, pokoknya jelek-jelek lah semua image-nya. Tapi ternyata Balotelli ini cerdas loh, IQ-nya 147, dan itu bukan tanpa alasan. Di balik kebandelannya itu Balotelli selalu piawai dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Makanya dia sering diminta pendapat sama teman-temannya. Ya walaupun dia suka cari masalah di atas lapangan hijau ya. Lalu ada Oke, mungkin itu aja sih, cukup hari ini tentang para pemain-pemain yang ber-IQ tinggi dan lulusan sarjana. Kalau gue punya pesan seperti ini sih, silakan menikmati sepak bola, silakan bermain sepak bola, tapi jangan lupakan ilmu akademis itu penting, karena ilmu akademis itu juga sangat bermanfaat ketika kita bisa memakainya di dunia kerja. Jadi Sobat Sikle, nikmati aja passion kalian, tapi juga tetap cari ilmu sebanyak-banyaknya. Oke? Thanks for watching. Ciao.